Oke, teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang exploiting blind XXE to retrieve data via error message. Apa artinya? Jadi di sini kita akan mengambil data dengan memanfaatkan error message. Jadi kalau kalau apps ini atau sistem ini berjalan sesuai dengan keadaannya yang normal, kita tidak akan bisa mengambil data di dalamnya, tapi justru kita akan menggunakan atau kita akan memanfaatkan errornya untuk mendapatkan sebuah data yang sudah kita arahkan. Misalnya kita mau ambil password ke hostname atau banyak lagi, kita bisa melakukan itu. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan Forswigger Labs, dan di sini sudah disediakan juga beberapa kebutuhan yang kita butuhkan, yaitu semacam exploit servernya juga ada. Pertama kita masuk ke exploit servernya dulu. Kita buka aja dulu seperti ini, exploitserver.net. Ini berbeda ya, dia berbeda domainnya dengan yang satu. Jadi yang disuruh kita melakukan skenario-nya itu di sini gitu. Kita coba buka aja salah satunya. Kita bisa, ini saya clearkan dulu. Clear dulu ini ya. Sabar guys. Oke, kita sudah clearkan datanya supaya kita bisa melihat HTTP historinya. Jadi kita coba cek produk. Misalnya kita cek, kita klik cek. Nah, di sini ada produk stock. Ini akan kita gunakan. Kita bisa menggunakan yang lain, misalnya kita di sini bukan cuman London tapi Paris, Milan juga bisa. Nah, ini yang kita bisa gunakan. Kita send ke repeater, send to the repeater. Maaf, agak nge-lag ya. Kita pergi ke repeater, terus kita send. Karena ini berhubungan dengan XML, maka di sini kita bisa lihat ada tag XML-nya, dan kita akan masukin pilot kita di sini yang bertujuan untuk mengambil data sesuai yang kita mau. Seperti biasa, kita sudah tahu. Kita mulai dari entity doctype foo, terus terus kita buat lagi n huruf besar semua, entity, terus XXE aja, huruf kecil, nge-lag ya, tidak apa-apa. Sistem, terus di sini kita masukin url.dtd. Nah, ini yang akan kita buat nanti di exploit server kita ya. Terus kita close dulu. Kita close ini di sini ya. Harusnya ini di dalam sih. DT close XXE LDTD, terus sabar, ini saya agak lupa sempas payloadnya nih. Kalau yang ini biasanya URL ya, URL DTD. Harusnya close nya di sini ya, close di sini, terus XXE. Roadnya seperti ini, tapi kok kurang valid ya, seperti tidak valid begitu. Oke,
Kita coba cek lagi doctype, sudah betul. Doctype foo entity xxe system URL sini, terus close ya, harusnya sudah. Kita klik. Apa yang terjadi? Kita close saja nih. Oke, jadi di sini parse exit with error. Example line number 2 column number 17 declaration contain the point to document type declaration must be well format. Ini formatnya salah. Apa yang benar ini? Oke. Entity sudah betul sih, betul. XXI system, tutup buka sudah, tutup buka kurung sudah betul semua harusnya. Oke. Sekarang kita masuk ke exploit servernya. Ini sudah ya exploit servernya. Sini jangan lupa diganti ya, DTD. Terus di sini di bodinya kita ganti dengan payload, apa namanya, payload server. Nah, di sini kita akan menentukan apa yang terjadi gitu. Kita bisa menentukan apa yang sebenarnya kita mau gitu. Entity persen file system, sistemnya, terus masuk ke dalam file triple kah ini ya, triple. Biasanya filenya triple, tapi di sini ada titiknya. Terus etc slash hostname. Ini kita membuat apa namanya, skenario lain dulu ya. Hostname-nya, terus di bawahnya juga entity. Entity, terus eval. Ini adalah sebuah penamaan yang kita buat, eval. Terus di dalamnya juga entity, dan tag x25, terus xfill system. Aduh, lebih besar ini. Dan tag x25, ini payloadnya ya. Terus xfill system, terus di sini sudah close belum ya? Belum. Ini close nya di mana ini? Kita sudah double entity. Oh ya, kita belum buat. Harusnya close nya di sini. Nah, close yang keduanya di situ, terus di sini kita buat sistem. Nah, di sini adalah tempat penentuan file apa yang mau kita buka. File, misalnya saya buka aja yang ini, kita gunakan yang ini ya. Apa yang terjadi? Terus add file di sini. Kita lihat apa yang terjadi sebenarnya. File ya, file, terus di sininya kita tutup lagi untuk menyambung yang di awal. Filenya urus kecil ya, di penamaan di sini harus sesuai. Kalau tidak sesuai biasanya error. Oke. Ini adalah apa namanya, URL-nya. URL yang kita anggap eksis atau yang ada gitu. Terus kita bisa ubah lagi, seperti nggak diubah lagi, tapi
kita masukin eval, tutup untuk konfirmasi atau menutup nama-nama yang sudah kita buat di atas. Exfil. Oke. Apa yang terjadi bila kita storekan dia di sini dulu, store. Terus kita bisa view exploit. Nah, URL inilah yang kita isi karena view exploit ini berisikan tentang payload kita, sama halnya seperti kerentanan-kerentanan lain yang menggunakan exploit server. Nah, di sini kita bisa masukinnya. Oke. Kita bisa store, kita sudah store ya. Store. Nah, kita run. What happened? Di sini well formatnya salah ya. Untuk di sini salahnya di mana ya? Kita harus ttd. Oke. Sabar. Kita buat ulang saja. Terus doc type ya, doc type to entity xxe system. Terus di sini kita masukin URL-nya, kita ambil dulu URL-nya. Ini ya URL exploit-nya. Terus selanjutnya URL kita close, terus tag xxe y. Sepertinya salah. Apa yang salah? xxe close, tutup. Coba tes. Bad request. Coba kita tes di sini lagi. Tidak ada. Store. Stored entity file system file. Seperti ininya sudah betul ya. Ini yang masih salah. Oke. Sabar. Oke, jadi di sini saya sudah ambil pilotnya. Kita bisa menggunakan yang ini. Oke. Terus kita langsung masukin di sini. Baru kita isi sesuai dengan data kita. Dia tetap seperti ini sih. URL, terus pastekan di sini. Oke. Klik. Apakah resultnya sama? Resultnya tetap sama. Coba kita eval. Oke. Add eval. Evalnya di mana? Di exploit server ya. Eval. Yang salah di sini. Eval di sini betul. Kita sesuaikan dulu dengan yang ini. Oke, store.
Oke, sudah store. Kita ambil dulu URL-nya, URL barunya. Kita ganti dulu ini hostname. Store. Tukar-tukar ini. Send. Java invalid versus file directory. Oke, jadi dia tidak ada file dalam directory ini, tapi kita tidak melihat ini ya, dia mengeluarkan semacam output yang kita mau. Jadi kita ganti ini ke passwd. Ini sudah invalid ya, ini sudah sesuai dengan skenario. Store. Terus kita send. Oke, jadi ini hasil yang diharapkan. Oke, jadi di sini tulisannya seperti itu. Di sini memang tulisannya bad request, tapi kita menemukan yang kita inginkan. Nah, jadi gimana skema terjadinya? Ini sebenarnya sudah kita dapatkan di atas. Cuman untuk penamaan di sininya dia memang tidak bisa yang lain. Misalnya hostname dia nggak mau. Kenapa? Karena memang penamaan dari servernya atau pembuatan labnya tidak begitu leluasa lagi. Kalau sebelumnya dia bisa. Tuh, no source file or directory, tidak ada hostname. Nah, kita ganti lagi. Send. Dia mau. Tapi kalau saya ganti ini untuk yang URL asli, misalnya google.com, send, dia mau ya. Coba kita tes yang exploit. Karena kalau ini valid, URL-nya valid, dia pasti nggak mau. Cek. Kalau dia mau berarti kita bisa coba yang ini. Untuk mendapatkan skenario yang kita mau ya. Net store. Kita send. Tak mau. Artinya dia sudah disetting memang seperti itu. Misalnya di eval exfil, terus ditutup di bawah sini, penamaannya sama seperti yang ini xxi, di sini juga xxi, ditutup di bawah ya. Nah, gimana apa sih yang dimaksud dengan exploiting blind xxi to retrieve data via error? Nah, ini kan sebenarnya tidak ada datanya nih. Kalau kita lihat di sini no source file or directory, artinya tidak ada file yang kita cari gitu. Tidak ada data dan file yang kita cari. Namun dengan kondisi seperti itu, kalau dia invalid dari servernya, server exploit yang kita buat invalid seperti ini, jadi tidak pakai source yang valid, maka kita bisa melihat error gitu. Nah, dalam error itu sendiri
justru menampilkan data-data yang sensitif gitu. Misalnya seperti ini kan data dari back endnya, data dari server, dari dalam server sana, jadi tidak dilihat oleh orang yang di front end. Nah, biasanya sih biasa saja, ndak kelihatan di browser atau apapun itu. Nah, kalau kita buat seperti ini, malah dia tidak menampilkan apa-apa. Ini artinya dia tidak sama gitu, sesuai dengan program yang ada di dalam gitu. Kalau biasanya di browser itu memang tidak ditampilkan, namun kan para research, orang yang melakukan research untuk mengetahui kelemahan-kelemahan sistem, bahkan orang yang punya kemampuan terus digunakan untuk kegiatan yang tidak bertanggung jawab, maka ini akan berbahaya gitu. Mereka akan menggunakan segala cara untuk melakukan peretasan ke dalam gitu, ke dalam sistem gitu. Invalid. Oke. Store. Send. Nah, oke. Jadi dia sudah sesuai dengan skenario di mana dia error. Ini errornya. Terus ini kalau teman-teman lihat ada yang dua ini eval dan exfil di sini. Jadi ada di sini. Oke. Dan karena tidak ditemukannya filenya, maka sesuai dengan permintaan kita di sini, sistem atas nih, file di sistem atas nih yang kita minta, maka dimuntahkanlah karena atas dasar ini tidak ditemukan yang di bawah nih, atau ini tidak valid. Misalnya ini URL-nya invalid, terus file-file yang dicari tidak ada gitu, dan kita menggunakan script itu di dalam. Namun yang paling atas kita titipkan script ini. Coba kalau misalnya kita tes di bawah, bisa nggak ya? Kita kembalikin mereka. Store. Nggak bisa, invalid no source file or directory. Memang dia harus posisinya di atas gitu, untuk masuk lebih awal. Tapi yang di bawah ini yang membuat errornya. Oke, ini itu aja. Yang kalau teman-teman biasanya melakukan penetration testing atau pentest ke dalam sebuah sistem, tapi melihat kok sistem ini saya masukin payload kok aman-aman aja gitu, kelihatannya aman-aman aja, ada error cuman kok aman-aman aja. Nah, di sini teman-teman bisa mempraktekkan cara ini untuk mendapatkan apa yang teman-teman mau, namun secara yang bertanggung jawab gitu. Misalnya untuk teman-teman cari bug, ini sangat membantu gitu. Dan mungkin teman-teman bingung kalau di dunia nyata, kalau di aktivitas bug hunter sendiri, bug bounty mencari bug, ini kita ganti dengan apa? Nah, exploit server nih bisa kita ganti dengan Interact yang dibuat oleh Project Discovery. Ini itu aja. Terima kasih karena kalian sudah menonton. Mohon maaf kalau agak kurang jelas videonya. Mungkin ada yang mati-mati gitu karena laptop saya tadinya kepanasan, tapi saya mau record video. Mungkin itu aja. Terima kasih bagi teman-teman yang tidak sengaja melihat video saya di beranda YouTube. Kalian bisa subscribe, terus like, komen, terus bisa juga share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi yang sama. Terus untuk teman-teman yang sudah lama di channel Ethical Hacking Indonesia, terima kasih, kalian luar biasa karena kalian sudah belajar sampai ke hari ini. Mungkin kedepannya kita bisa sama-sama untuk berkembang dan mendapatkan skill yang lebih baik lagi. Untuk informasi teman-teman, saya beberapa kali mencari bug di HackerOne, banyak sekali sekarang yang program-program terbarunya yang teman-teman bisa kejar di situ. Jadi teman-teman harus semangat, walaupun tandingan kita itu orang-orang luar yang punya skill yang tidak biasa gitu.
Tetap semangat, tetap support channel ini supaya saya tetap membuat video kedepannya lebih semangat lagi. Oke, thank you, see you in the next video.